Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-83 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Arya Kamandanu kesal karena tahu bahwa Mesin masih terus mengenang almarhum suaminya. Karena kesal, dia sempat mengeluarkan kata-kata yang sedikit kasar di depan wanita itu. Iya, memberi nasihat memang mudah. Sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan kita sendiri. Jangan putus asa. Kau harus berusaha. Kau harus mencoba. Kau harus begini atau begitu. Kakang, walaupun bagaimana, kita harus mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau pikiran kita sedang kalut, jiwa kita sedang gelap, hanya nasihatlah yang sebenarnya yang kita butuhkan. Omong kosong. Kau sendiri bagaimana? Kau hampir seperti orang sinting ketika suamimu meninggal. Dan sampai sekarang pun kau masih terus mengenangnya. Kau masih terus mengingat-ingat orang yang sudah tidak ada. Bahkan dia masih terus kau hadirkan dalam hatimu, dalam angan-anganmu. Kau dekap, kau peluk dia dalam mimpi-mimpimu. Dan sebentar-sebentar kau selalu menyebut namanya. Lo. Nah, maukah kau mendengar nasihatku? Maukah kau mengikuti jalan pikiran orang yang waras? Sudahlah, Kakang. Jangan lagi bicara soal itu. Tidak.
Kita harus bicara soal ini sampai selesai. Kumohon hentikan sampai di sini, Kakang. Tidak. Kita akan terus bicara sampai puas. Kau kejam sekali. Kau pun tak kalah kejamnya dengan apa yang kulakukan. Sekarang kalau aku bertanya mengapa kau masih terus mengenang suamimu, nah, apa jawabmu? Sudahlah, Kakang. Hentikan. Kau harus menjawabnya. Tidak. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak... Bagaimana lagi, Gusti? Nampaknya memang Angger Kamandanu menyukai Nona Maisin. Itu yang tidak kuinginkan, Nyi. Memang susah, Gusti. Kalau si anak mau mendengar dan menuruti kata-kata orang tua, sebenarnya tidak ada yang susah. Tapi kalau dia berkutul, maunya sendiri, jadinya ya susah. Semuanya susah. Coba saja pikir. Menyukai wanita asing yang tidak ketahuan orang tua maupun sanak keluarganya. Apa itu bagus? Itu kan sama saja dengan menyukai wanita jalanan. Apa tidak membuat malu kalau sampai anakku bergandengan tangan dengan wanita semacam itu? Apa kata orang nanti? Wah, itu putranya Empu Anggareksa sudah tidak laku. Makanya main comot wanita jalanan. Bukankah hal ini bisa mencemarkan nama baikku, Nyi? Maaf, Gusti. Dalam hal ini, hamba kurang sependapat dengan Gusti. Sekali lagi, mohon maaf. Kurang sependapat bagaimana, Nyi? Menurut hamba, Nona Maisin tidak dapat disamakan dengan wanita seperti itu. Hamba tahu dia berwatak baik. Iya, tapi orang-orang akan menilai lain, Nyi. Bukan di situ masalahnya. Kalau seorang laki-laki mau kawin, maka dia itu harus memilih calon istrinya itu baik-baik. Tidak sembarangan saja. Di mana rumahnya? Siapa nama orang tuanya? Apa dia berasal dari keluarga baik-baik? Dan bagaimana kedudukannya dalam keluarga? Kita ini tinggal dalam suatu masyarakat yang beradab, Nyi. Jadi segala sesuatu harus ikut aturan mainnya. Sudahlah. Pokoknya aku tidak cocok kalau Kamandanu memilih wanita asing itu untuk pasangan hidupnya. Kecuali di Kurawan ini sudah tidak ada gadis cantik lagi. Itu terserah dia. Ya, persoalan Angger Kamandanu ini harus segera diselesaikan, Gusti. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti bisa semakin runyam. Ya. Benar, Nyi. Aku kira Kamandanu itu hanya kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau dia mau menengok kiri kanan sedikit saja, banyak gadis Kurawan ini yang bersedia menjadi pasangannya. Iya, benar, Gusti. Kemarin saja waktu hamba pergi membeli bumbu dapur, banyak gadis yang menanyakannya. Itulah. Malah ada yang menitipkan salam segala. Sungguh, Gusti. Tapi di antara gadis-gadis cantik di Kurawan ini, hanya ada satu saja yang kuanggap cocok sekali menjadi pasangannya. Kau kenal Ki Banyak Dekur, bukan? Oh iya, Ki Banyak Dekur yang halaman rumahnya dipagari pohon bambu wulung. Ya, betul, Nyi. Ki Banyak Dekur itu sahabatku sejak kecil. Bukankah dia mempunyai anak seorang gadis yang berangkat remaja? Iya, benar, Gusti. Kalau tidak salah, namanya Sariti. Ya, namanya memang Sariti. Bagaimana pendapatmu, Nyi?
Apakah dia itu cocok menjadi pasangan Kamandanu? Hah? Cocok sekali, Gusti. Sariti anaknya manis dan hatinya baik. Tapi ya entahlah bagaimana dengan Angger Kamandanu. Kalau dia tidak menyukai Sariti, berarti dia itu orang goblok. Dan kalau dia masih memilih wanita asing itu, berarti dia itu sudah gendeng, sinting. Nger, Gagal, Bi. gagal. Bagaimana, Nger? Siasat Bibi tidak mempan. Bibi menyuruh aku pura-pura sakit. Dia memang segera datang ke kamarku dan memijit-mijit kakiku. Tapi akhirnya kami malah menjadi salah paham. Kalau begini, aku bisa benar-benar sakit, Bi. Angger Kamandanu bertengkar dengan Nona Mesin? Kami sedikit bersih tegang. Mung Angger kurang bersabar saja. Aku kesal, Bi. Dia sepertinya mau menghindar. Dan dia masih terus-menerus mengenang suaminya yang sudah tidak ada. Aku kesal. Aku merasa tidak dihargai. Aku merasa tidak berguna lagi. Ya, memang susah, Nger. Nampaknya Nona Mesin masih belum bisa melupakan almarhum suaminya. Apakah semua wanita begitu, Bi? Mereka punya kecenderungan untuk berhayal. Mereka lebih bahagia hidup dalam dunia hayalnya daripada dunia nyata. Apakah semua wanita begitu? Ya, tentu saja tidak, Nger. Ada yang begitu. Ada juga yang bersikap lain. Akan halnya Nona Mesin, agaknya tergolong seorang wanita yang tidak mudah melupakan hal-hal yang berkesan di hatinya. Nona Mesin tidak bisa disalahkan, Ger. Bibi juga pernah mengalami hal yang serupa. Bibi pernah disakiti seorang laki-laki. Sakit sekali rasanya. Hingga Bibi menjadi jerah, kapok. Itulah sebabnya Bibi tidak ingin mempunyai suami lagi. Bibi memilih jadi janda sampai tua bangka begini. Sudahlah, Angger. Mengapa Angger tidak berusaha untuk melupakannya? Melupakan bagaimana, Bi? Menurut Bibi, sebaiknya Angger Kamandanu buru-buru mengambil sikap yang tegas. Masih banyak gadis lain yang tak kalah cantiknya. Mengapa Angger tidak belajar berpaling pada yang lain? Jangan hanya itu saja yang dipikirkan. Bibi ini lucu. Bibi sendiri mengalaminya. Bahkan Bibi mengorbankan seluruh hidup Bibi. Bibi rela menjadi janda seumur hidup karena Bibi merasa tidak mampu melupakan laki-laki yang telah membuat Bibi sakit hati. Dan sekarang, Bibi menasihati aku agar jangan lagi memikirkan Mesin. Mana mungkin, Bi? Mana bisa? Bibi menyarankan agar aku berpaling pada gadis lain. Mana bisa? Cinta bukan seperti pasar malam, Bi. Di mana kita bisa berpaling ke kiri atau ke kanan untuk menikmati tontonan. Maafkan Bibi, Nger. Mungkin kata-kata Bibi kurang tepat. Ya, memang sukar untuk memecahkan persoalan cinta. Cinta ibarat tanaman. Kadangkala dia tidak mau tumbuh sekalipun disiram dan diberi pupuk kandang. Dibiarkannya tanah itu gersang. Dibiarkannya hujan berlalu sepanjang musim. Jika Batara Kamajaya belum membentangkan busur dan melepaskan panah api asmaranya, maka sang Batari Kamaratih akan tetap duduk termangu dan kesepian. Sebaliknya,
Jika panah asmara sudah dilepaskan dan menancap di tengah-tengah jantung, maka sukar untuk mencabutnya kembali. Perumpamaan Bibi indah sekali. Memang benar. Jika daun-daun sudah bersemi, maka hanya derita panjang yang tertinggal jika mereka dipangkas kembali. Tapi, Nger, jika daun-daun itu dimakan ulat, maka tidak akan tampak indah. Dan pohonnya pun tidak akan menghasilkan buah. Benar, Bi. Apa gunanya pohon yang tidak menghasilkan buah? Lebih baik dipangkas. Lebih baik dimatikan sampai ke akar-akarnya. Nger, apa maksud Angger Kamandanu? Aku harus menyelesaikan masalah pribadiku ini, Bi. Bibi tidak usah membantu aku lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Sudahlah, Nona Mesin. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti malah jatuh sakit. Hatiku sedih, Bi. Pikiranku gelap. Tolonglah aku, Bi Rongkot. Apa yang harus aku lakukan? Nona harus sabar dan tabah. Bibi juga seorang wanita. Bibi juga pernah mengalami nasib seperti Nona. Aku heran. Mengapa Kakang Kamandanu masih belum mau mengerti juga? Angger Kamandanu juga sedang lupa. Sebenarnya Angger Kamandanu orangnya baik sekali. Dia hanya sering kurang sabar dan suka menuruti perasaannya. Bi, apa yang harus kukatakan? Kalau sampai Kakang Kamandanu mendesakku, Bi. Nona Mesin. Iya, Bi. Harta yang paling luhur bagi seorang wanita adalah kejujurannya. Nona harus jujur. Nona harus mengatakan apa yang Nona rasakan. Tapi apakah aku berani, Bi? Apakah aku mengana? Apakah hal itu tidak akan membuat Kakang Kamandanu kecewa? Mesin? Iya, Kakang. Kau lihat, pohon yang tumbuh di sepanjang tepi padang ilalang ini. Di awal musim penghujan ini, nampak daun-daun bersemi. Daun-daun pohon yang bersemi akan menerbitkan suatu pemandangan yang indah, Kakang. Belum tentu. Bukankah warna hijau pupus daun itu sangat nyaman untuk dipandang, Kakang? Barangkali begitu, kalau mereka dilihat dari kejauhan. Aku curiga daun-daun itu banyak ulatnya. Dan daun yang banyak ulatnya tentu akan kering dan berwarna kuning. Mereka tidak indah lagi dan harus dipangkas sebelum menjalar kemana-mana, merusak yang lainnya. Oh, Kakang Kamandanu, aku tahu kemana arah pembicaraanmu. Bukankah tunas-tunas cinta yang kau ibaratkan daun-daun itu? Mesin? Iya, Kakang. Aku tahu bahwa harapan yang didambakan setiap orang belum tentu berhasil diraih. Walaupun sakit, tapi kegagalan itu biasa terjadi. Di sini, di tepi padang ilalang ini, aku pernah mengalami kegagalan. Dan sekarang aku sudah bersiap-siap untuk mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Kita tidak ada perlunya merahasiakan hati kita masing-masing. Marilah kita membuka diri. Dan setelah itu persoalan akan kita tutup sampai di sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Kakang? Ketegasanmu. Kesungguhan hatimu. Ketegasan yang bagaimana? Katakanlah,
Katakanlah bahwa kau tidak mencintai aku. Dan selesailah sudah persoalan kita. Tidak akan ada lagi ganjalan dalam hati. Tak akan ada lagi unek-unek. Tak ada lagi buih-buih harapan yang indah. Tak ada lagi angan-angan yang tinggi. Pada akhirnya aku tuh harus terbangun. Dan buyarlah mimpi-mimpiku tentang kecantikanmu, tentang kesetiaanmu, dan kelembutan hatimu. Mengapa kau diam? Aku tidak bisa mengatakannya, Kakang. Tak perlu kau takut akan mengecewakan aku, Mesin. Katakanlah saja. Tidak perlu dengan kalimat panjang. Cukup satu baris. Aku tak bisa menerima cintamu. Aku tak bisa mengatakannya. Aku tak bisa. Kau harus bisa. Jangan memaksa aku, Kakang. Kumohon jangan memaksa aku. Baik. Kalau begitu aku bisa mengambil kesimpulan bahwa kau memang tidak bisa menerima pernyataan cintaku. Oh, Kakang. Mengapa kau masih juga belum memahami keadaanku? Mengapa kau menyiksa aku dengan cara sekejam ini? Seharusnya kau tahu. Suamiku belum lama dikuburkan. Barangkali kuburannya pun masih hangat. Mesin, persoalan ini adalah persoalan kita. Persoalan orang-orang yang masih hidup. Almarhum suamimu sudah tenang di alam kuburnya. Dia tidak terlibat lagi dalam urusan-urusan dunia. Tapi aku belum bisa melupakannya. Apakah aku harus membohongi hati nuraniku sendiri? Baiklah kalau begitu. Mari kita pulang. Dan jangan lagi mengungkit-ungkit soal ini. Persoalan kita selesai. Tunggu, Kakang. Tunggu apa lagi? Mari kita pulang. Apakah kau tidak mau memberiku kesempatan untuk berpikir? Sekarang ini hatiku masih kalut. Aku belum bisa berpikir jernih. Berilah aku kesempatan untuk merenungkannya, Kakang. Arya Kamandanu mengurungkan langkahnya dan segera berbalik ke arah Mesin. Dia lalu menghampiri wanita di depannya yang sibuk mengusap air matanya. Dia menjamah pipinya dan mengusap air mata yang meleleh di pipi yang halus lembut itu. Kemudian, setengah tidak sadar, dia memeluk tubuh Mesin, memeluk seerat-eratnya. Mesin. Baiklah. Kau kuberi kesempatan untuk merenungkan masalah ini. Terserah kapan kau akan memutuskannya. Aku akan menunggu dengan sabar. Dan maafkan aku. Aku telah bersikap kasar padamu. Kakang Kamandanu. Kau memang orang yang baik. Sangat baik. Mungkin suatu ketika aku akan bisa mencintaimu. Tapi untuk sekarang ini, hatiku masih tertutup. Tertutup untuk siapa saja. Kakang Anggareksa. Mari Kakang. Silahkan duduk. Saya kira siapa. Rupanya ada sahabat lama. Kau tidak sibuk hari ini, Adi Banyak Tekul. Wah, biasa-biasa saja, Kakang. Apalagi kesibukan orang desa kalau bukan mencangkul tegalan. Betul. Yang penting ada hasilnya. Ya, betul, Kakang, betul. Yang penting ada hasilnya. Sekarang zamannya lagi susah. Kalau tidak mau memeras keringat sendiri sampai kering, ya mau makan apa keluarga kita? Betul, tapi kok tumben-tumbenan Kakang mau mampir kemari? Aku bukan mampir, Adi Banyak Tekul. Aku ini memang sengaja datang kemari. Aku ada keperluan sedikit. Soal apa itu, Kakang? Soal anak kita.
Banyak Dekur adalah seorang warga desa Kurawan juga. Dulu, pada waktu masih kecil, dia pernah menjadi sahabat sepermainan dengan Empu Hanggareksa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dibicarakan oleh Banyak Dekur dan Empu Hanggareksa tentang anak mereka? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu dan Maisin? Apakah cinta Arya Kamandanu akhirnya harus bertepuk sebelah tangan? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.